Halo Adrian dan kembali lagi di channel Adrianata. Di video kali ini aku cuman mau cerita teman-teman, mungkin agak berbeda kali ini. Kemarin aku dapat silver play button. Aku jadi kembali melihat ke belakang gitu. Aku perlu 9 tahun untuk bisa dapat penghargaan tersebut, di saat mungkin orang lain cuma perlu 1 minggu atau mungkin 1 bulan dapat silver play button gitu. Yoi, YouTube Adrianata. Bagus nonton YouTubeku dia. Yoi, keren banget. Ada satu prinsip yang selalu aku gunain untuk proses kreatifku, yaitu teori keranjang sampah. Aku udah denger tentang ini dari SMP sebenarnya. Misalnya punya satu keranjang sampah dilemparkan ke dinding, pasti ada aja sampah yang nyangkut di dinding gitu. Aku terapin di proses kreatif aku bikin video atau mungkin aku berkarya, kuliah dan sebagainya macamnya. Jadi aku selalu mencoba untuk bikin terus, bikin aja. Masa dari 10 nggak ada yang bagus satupun? Atau bikin lagi aja sampai 100. Masa dari 100 nggak ada yang bagus satupun? Nah, selama proses dari 1 video sampai 2 video, 3 video sampai 100, pasti bertumbuh kan, berproses gitu. Prinsip tersebut yang selalu aku gunain di setiap aku bikin sesuatu gitu. Bikin video di Instagram atau di YouTube atau di TikTok juga. Lempar-lempar aja terus gitu. Gimana kalau jelek? Ya bikin lagi aja, sesimpel itu prinsipku dalam berkarya ini teman-teman. Kalau jelek ya bikin lagi aja, nanti juga bagus kok. Bikin lagi aja gitu. Kamu tahu teori keranjang sampah nggak? Oh, teori keranjang sampah. Ya teori keranjang sampah itu yang aku terapin ke dalam semua sosial mediaku. Oh, gimana itu? Misalnya kamu punya satu keranjang sampah. Yo, go. Ya bau sih, tapi anggap aja satu keranjang sampah gitu. Ya terus? Keranjang itu dilemparkan ke dinding. Oh, kotor. Ya kan ada sampah-sampah yang menempel di dinding, ada juga yang jatuh ke bawah kan? Yoi, ada yang jatuh. Banyak yang jatuh tapi ada juga yang menempel kan pasti. Yo, ya terus? Di antara semua video yang aku buat, masa sih satu nggak ada yang menempel di dinding? Masa sih satu nggak ada yang bagus? Masa sih semuanya jelek gitu? Oh, jadi bikin aja yang banyak. Masa sih dari yang banyak itu nggak ada satupun yang bagus? Oh, teori keranjang sampah. Teori keranjang sampah. Yoi. Ini juga ada di satu buah dialog di film Tik Tik Boom, ada di Netflix. Makanya aku berpikir bahwa semua yang bagus sekarang pasti jelek dulu kan awalnya. Nah itu menarik tuh. Semua yang bagus sekarang pasti jelek dulu kan. Jadi kalau kita mau bagus, ya harus berani jelek. Itu masalahnya. Banyak orang yang sepertinya takut untuk jelek gitu, sehingga nggak jadi bagus. Butuh keberanian untuk menjadi jelek. Itu juga artinya butuh keberanian juga untuk menjadi bagus. Sungguh motivasi video kali ini. Kamu ada pertanyaan lagi? Oh, ada. Apa? Gimana cara nyari ide? Nyari ide? Yoi. Ada dosenku pernah bilang, kalau kamu sulit mengeluarkan ide, artinya kamu kurang memasukkan ide. Maksudnya adalah, kalau misalnya mentok nggak ketemu ide apa, kan semuanya ada kanan ada kiri kan, ada yang dikeluarkan, ada yang dimasukkan juga. Harus misalnya membaca buku atau nonton film atau mencari referensi dengan observasi, misalnya pengamatan, keluar rumah, lihat sekitar, pasti ketemu idenya gitu. Makanya kalau sulit mengeluarkan ide, masukkan dulu yang banyak, baca-baca dulu lagi atau nonton-nonton film lagi, sehingga seperti halnya juga dalam seni ventriloquist ya. Jangan lupa klik subscribe teman-teman, kita bersama-sama untuk membesarkan seni ventriloquist di Indonesia. Yoi, ventriloquist. Ventriloquist? Yoi. Oh. Ventriloquist. Yoi. Teknik belajarku sebenarnya aku mencoba satu hal, aku langsung rekam, aku langsung upload. Di TikTokku kalau scroll ke bawah ada banyak video aku latihan tuh, jelek-jelek banget semuanya. Minggu lalu aku iseng ke bawah ngelihat video zaman dulu itu semuanya jelek-jelek banget gitu. Tapi itu prosesnya, memang harus dilakuin. Oh, proses. Ya berproses dari nggak tahu ini, belajar kayak gini, bikin video lagi, bikin terus sampai akhirnya 100 video. Masa nggak ada satupun yang bagus? Oh, teori keranjang sampah. Teori keranjang sampah. Yoi, mulai aja dulu. Benar sekali, itu benar tuh. Kenapa? Ya mulai aja bikin dulu, perbaiki setelahnya gitu. Yoi. Jadi kesimpulannya adalah bikin aja yang banyak. Masa sih nggak ada satupun yang bagus? Masa sih nggak ada satupun yang oke gitu? Dan selama kita bikin yang banyak itu, kita juga akan berproses.
semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Semakin tahu salahnya, semakin berani untuk jelek. Itu akan menjadikan sebuah karya itu nice to meet you. Terima kasih teman-teman semuanya, saya Adrian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.